Siapa sangka, seorang pekerja migran sepertiku, yang datang ke negeri orang dengan hanya bermodal doa, akan dinikahi oleh majikanku sendiri, seorang pria Afrika yang selama ini hanya kulayani dengan sepenuh hati. Bukan hanya itu, mahar pernikahanku mencapai angka fantastis, 75 miliar rupiah. Namun, di malam pertama pernikahan kami, aku justru dibuat terdiam, tak percaya akan permintaan tak biasa darinya. Namaku Ayu. Aku lahir di sebuah desa terpencil di dataran sejuta bintang, sebuah tempat yang kalau malam lampunya temaram, dan suara jangkrik lebih keras dari televisi tetangga. Usiaku 25 tahun sekarang, tapi perjalanan hidupku terasa sudah seperti 50 tahun lamanya. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku petani serabutan. Ibuku hanya buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kami tinggal di rumah panggung dari kayu tua, dengan atap seng berkarat yang bocor tiap kali hujan turun. Di balik senyum ibuku, selalu ada letih yang tak pernah ia tunjukkan. Dan ayah hanya bisa tertunduk malu tiap kali anak-anaknya menagih uang sekolah. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam saat aku memutuskan untuk merantau jadi pekerja migran ke negeri fajar. Ibu memelukku erat, seperti ingin menahanku agar tak pergi. Tapi air matanya justru membasahi bahuku, sebagai tanda bahwa restunya sudah menyertaiku. Nak, jangan macam-macam di sana ya. Jangan tergoda uang. Jangan tinggalkan salat. Ingat, kita mungkin miskin harta, tapi jangan miskin harga diri. Kalimat itu menancap seperti paku di hatiku. Aku mengangguk dan tersenyum, padahal dadaku penuh gelisah. Hari keberangkatan itu adalah hari pertama aku naik pesawat. Bandara terlihat seperti dunia lain bagiku. Aku duduk di dekat jendela, menatap awan yang terbang perlahan. Dalam hati aku bertanya, apakah hidupku juga akan mengambang seperti ini? Sampai di negeri fajar, aku tak langsung paham bahasa mereka. Aku hanya tahu kata yes dan sorry. Tapi dalam dunia pembantu rumah tangga, yang penting bukan bicara, tapi kerja. Aku dipertemukan dengan majikanku. Seorang pria Afrika, tinggi besar, berkulit gelap. Wajahnya kaku seperti patung. Namanya Tuan Ben. Usianya sekitar 45 tahun. Dari awal dia seperti tidak menyukaiku. Tatapannya tajam, seperti mengukur setiap gerak-gerikku. Aku gemetar waktu pertama kali menyajikan teh di hadapannya. Rumahnya seperti istana. Kamar mandinya lebih besar dari rumah keluargaku di kampung. Tapi anehnya, di rumah sebesar itu, rasanya sangat dingin. Tidak secara suhu, tapi dingin karena tidak ada kehangatan. Hari-hariku diisi dengan membersihkan ruangan besar, menyapu taman yang tak pernah habis, dan menjaga 2 anaknya yang masih kecil. Meski majikanku galak dan jarang bicara, anak-anaknya berbeda. Mereka manja, tapi mulai dekat denganku. Mungkin karena aku selalu tersenyum saat mereka menangis, dan membacakan dongeng dengan gaya Jawa yang membuat mereka tertawa. Aku pernah hampir dimarahi, karena tak sengaja menumpahkan sup di meja makan. Tapi aku langsung meminta maaf, menunduk dan memohon agar tak dikirim pulang. Entah kenapa, Tuan Ben hanya diam. Ia menatapku lama, lalu pergi tanpa berkata apapun. Malam-malam di negeri fajar terasa panjang. Saat semua tidur, aku sering duduk di kamar kecilku, memandangi foto ibu yang kuselipkan di dompet. Aku menangis pelan, takut suara isakku terdengar. Tapi dalam tangisan itu, aku selalu berdoa, "Ya Allah, aku nggak tahu takdirku sampai mana, tapi aku mohon, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong." Aku tahu posisiku, hanya seorang pembantu, tapi dalam hati, aku berjanji akan tetap jujur, tetap amanah, dan menjaga nama baik keluarga. Karena di negeri orang, satu-satunya pelindungku hanyalah Allah dan hati nurani. Dan aku tidak tahu bahwa kejujuranku yang sederhana itu perlahan sedang membuka jalan menuju sebuah takdir yang bahkan tak pernah berani aku mimpikan. Hari-hariku di rumah majikan terus berjalan. Tak ada yang benar-benar berubah. Aku tetap bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan setiap sudut rumah. Tapi semakin lama aku bekerja di sana, semakin aku sadar, Tuan Ben bukanlah pria biasa.
Ia disiplin luar biasa. Semua harus rapi, teratur, sesuai waktunya. Bahkan cara meletakkan sendok pun ada ukurannya. Tapi ada satu hal yang lebih membuatku resah. Dia nyaris tidak pernah berbicara padaku, kecuali soal pekerjaan. Bahkan ketika aku melakukan semua dengan benar, tak ada ucapan terima kasih. Namun, aku tak pernah berharap pujian. Aku hanya ingin pulang suatu hari nanti dengan kepala tegak. Sampai akhirnya, suatu peristiwa mengubah segalanya. Hari itu, aku sedang menyapu ruang tamu. Di bawah sofa besar, aku menemukan dompet kulit hitam. Saat ku buka, aku terkejut. Isinya bukan hanya uang dalam jumlah besar, tapi juga beberapa dokumen penting, termasuk kartu akses bank dan sertifikat saham. Bisa saja aku ambil 1 atau 2 lembar dolar tanpa ada yang tahu. Tapi aku tahu, itu bukan caraku. Aku langsung menghadap Tuan Ben, menyerahkan dompet itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatapku tajam, mengambil dompetnya, lalu pergi. Tidak ada ucapan terima kasih. Aku sempat merasa kesal, tapi malam itu aku tidur nyenyak. Aku tahu aku telah melakukan yang benar. Esok harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Ben memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan yang selama ini hampir tak pernah kumasuki. Aku ragu-ragu melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi rak buku dan lukisan mahal. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya saat menatapku. "Kamu tahu berapa banyak pekerja yang aku pecat karena mencuri?" Tanyanya datar. Aku hanya bisa menunduk. Aku pikir, aku akan diusir. Tapi kamu bahkan tidak menyentuh 1 sen pun dari dompetku. Kenapa? Aku terdiam sejenak. Lalu ku jawab dengan suara pelan. Karena saya bekerja di sini, bukan untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, Pak. Tuan Ben tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, "Kamu bisa kembali bekerja." Hari-hari setelah itu terasa sedikit berbeda. Ia mulai menyapaku dengan pelan, kadang mengucapkan terima kasih, kadang bahkan bertanya apakah aku sudah makan. Bagiku, itu sudah seperti kejutan besar. Namun cobaan berikutnya datang lebih berat. Suatu malam, aku sedang menyiapkan makan malam saat anak bungsunya tiba-tiba demam tinggi. Aku yang pertama kali sadar. Aku peluk tubuh kecilnya yang menggigil, lalu tanpa pikir panjang, aku menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit harapan bangsa terdekat, tanpa menunggu izin dari siapapun. Tuan Ben datang belakangan, saat ia melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit, dan aku duduk di sampingnya. Aku pikir kali ini, aku benar-benar akan dimarahi habis-habisan. Tapi tidak, ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangiku, dan menunduk pelan. Aku tahu, ia sedang menahan emosi, tapi bukan marah, melainkan sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, ia memanggilku lagi ke ruang kerjanya. "Kamu tidak menunggu perintah, tapi kamu menyelamatkan anakku. Terima kasih." Kalimat itu sederhana, tapi saat keluar dari mulutnya, rasanya seperti gempa di hatiku. Aku mulai menyadari, ada yang berubah. Ia mulai memperhatikanku. Ia menanyakan kabarku. Bahkan suatu hari, saat aku mengembalikan uang belanja yang bersisa tanpa aku tilep 1 koin pun, ia berkata, "Di dunia ini, kejujuran adalah harta paling mahal. Tapi kamu bahkan tidak sadar bahwa kamu memilikinya sejak hari pertama bekerja di sini." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pujian, tapi juga seperti ujian. Aku tidak tahu bahwa semua sikap jujur dan amanahku selama ini sedang dicatat oleh takdir, dan bahwa sebuah keputusan besar sedang tumbuh di hati seorang pria yang dulu kupikir hanya menganggapku bayangan. Dan aku semakin tidak tahu bahwa hidupku akan berubah total. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Aku menyapu taman belakang sambil sesekali menengok anak-anak majikanku yang bermain air. Matahari negeri fajar menyengat, tapi entah kenapa, hatiku terasa sejuk. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di sini, dan dalam waktu itu, aku perlahan mulai merasa bukan sekadar pembantu rumah tangga. Anak-anak memanggilku Mama Ayu dan Tuan Ben. Entah bagaimana caranya,
mulai sering menatapku dengan cara yang tak lagi dingin. Tapi aku tak pernah menyangka semuanya akan berubah drastis pada malam itu. Seusai makan malam, saat anak-anak sudah tidur, dan aku hendak kembali ke kamar, salah satu pengawal rumah memanggilku. Tuan Ben ingin bicara. Sekarang, di ruang kerjanya. Aku terdiam sejenak. Setiap kali aku dipanggil ke ruang itu, perasaanku selalu campur aduk. Tapi malam itu entah kenapa aku merasa berbeda. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengetuk pelan pintu ruang kerjanya. Suaranya terdengar dari dalam. Masuk. Ruangan itu remang. Hanya ada satu lampu di atas meja. Tuan Ben duduk di balik meja kerjanya, mengenakan jas berwarna gelap. Wajahnya serius, namun matanya tak lagi setajam dulu. Duduklah, ayo, katanya, mempersilahkanku ke kursi di depannya. Aku menurut, menunduk sopan. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutku. Aku hanya menunggu. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Aku sudah lama mengamati cara kerjamu. Kamu berbeda dari orang-orang yang pernah bekerja denganku. Kamu tak hanya jujur, kamu membuat rumah ini hidup." Aku menatapnya, masih diam. Lalu ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku ingin menikahimu. Ayo." Dunia seakan berhenti berputar. Aku membeku di tempat. Mataku membelalak. Mulutku setengah terbuka. Tak ada suara yang keluar. Aku pikir aku sedang salah dengar. "Maaf, Pak." Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku serius," jawabnya tenang. "Aku sudah berpikir lama. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin seorang istri yang bisa membuatku percaya. Dan aku tahu, orang itu adalah kamu." Dadaku seperti ditusuk puluhan jarum. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang tanpa aku tahu kenapa. Antara bingung, takut, dan terharu. Aku seorang pembantu, dilamar oleh pria seperti dia. Aku menggeleng perlahan. "Pak, saya ini cuma pekerja migran. Saya tidak pantas." Tuan Ben berdiri, lalu berjalan ke lemari di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dan meletakkannya di hadapanku. Tangannya membuka perlahan, dan di dalamnya ada sebuah kalung emas murni, bersinar mewah, bertuliskan namaku. "Ini bukan tentang siapa kamu dulu. Ini tentang siapa kamu sekarang di mataku. Dan sebagai mahar, aku telah menyiapkan ini." Ia meletakkan sebuah map dokumen di atas meja. Aku membuka perlahan, dan mataku langsung membelalak. Di sana tertera angka yang membuat tanganku bergetar. 3.500.000.000 naira, setara dengan 75 miliar rupiah. Uang ini akan sepenuhnya atas namamu. Aku tidak ingin kamu merasa rendah. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu layak. Aku langsung menangis. Tubuhku gemetar. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku minta waktu. Aku minta izin untuk berdoa, untuk bertanya kepada Allah. Dan Tuan Ben hanya mengangguk. "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan menunggumu." Malam itu aku tidak tidur. Aku sujud panjang, menangis di sajadah kecil di kamarku. Aku tidak tahu apakah ini ujian atau karunia. Tapi dalam tangis itu, aku mendengar suara hatiku yang paling jujur. 3 hari kemudian, aku menghadap lagi ke ruang kerjanya. Dengan mata sembab dan suara yang lirih, aku berkata, "Saya siap. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin menikah, saya terima. Karena saya tahu, ini bukan tentang harta. Ini tentang amanah." Dan disitulah, dunia baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai pekerja migran, tapi sebagai calon istri dari pria, yang dulunya hanya kulayani dalam diam. Kini kulihat dengan mata penuh harapan. Hari itu, akhirnya datang. Langit negeri Fajar tampak berbeda pagi itu, seolah menyambut takdir baru yang akan kubuka. Aku masih belum percaya bahwa hari ini aku, Ayu, gadis kampung dari dataran sejuta bintang yang dulu hanya membawa tas jinjing dan selembar doa dari ibu, akan menikah dengan pria yang dulu hanya kulayani sebagai majikan. Tapi kini, dia memanggilku istri. Pernikahanku tak seperti yang kubayangkan.
Aku pikir akan sederhana. Tapi Tuan Ben, atau suamiku sekarang, menggelar pesta yang membuat media lokal, dan bahkan beberapa media internasional meliput. Nama kami jadi perbincangan. Pekerja migran Indonesia dinikahi jutawan Afrika dengan mahar 75 miliar. Judul itu berseliweran di internet. Gaun pengantin yang kupakai terbuat dari kain khas Afrika dengan sentuhan batik tradisional Indonesia. Hasil rancangan desainer terkenal. Aku sempat merasa kikuk saat mengenakannya. Terlalu mewah untukku yang biasa memakai daster dan sandal jepit. Tapi saat aku melangkah ke pelaminan, aku melihat Tuan Ben menatapku, seperti aku satu-satunya yang ada di dunia ini. Di sana, aku merasa pantas. Upacara berlangsung hikmat. Aku melafalkan ikrar dengan suara bergetar. Tanganku dingin saat cincin disematkan ke jari manisku. Suara hadirin yang bertepuk tangan hanya terdengar seperti gaung jauh di telingaku. Yang paling jelas adalah suara hatiku mengucap syukur berkali-kali tanpa henti. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, tibalah malam yang paling membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam pertama. Kamar kami sangat besar. Dindingnya dihiasi lukisan marmer. Ranjangnya seperti singgasana. Tapi suasana di dalam hening. Terlalu hening. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Jantungku berdetak cepat. Tangan gemetar. Aku takut. Bukan karena Tuan Ben, tapi karena aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya seorang perempuan biasa tanpa pengalaman. Dan ini semua terlalu luar biasa. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Dia masuk, masih dengan jas hitam yang kini mulai dilepas satu persatu. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Yang membuatku benar-benar tak percaya adalah dia datang bukan dengan sikap suami yang siap mengambil hak malam pertamanya. Tapi ia membawa nampan kecil berisi segelas susu hangat dan selembar syal. Aku tahu kamu takut. Dan aku tak ingin malam ini jadi beban. Malam ini, kita hanya akan bicara. Aku terpaku. Tak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ia duduk di sampingku, memberikan segelas susu itu ke tanganku. Lalu dia berkata pelan, "Ayu, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya padamu. Dan aku ingin malam pertama ini jadi malam di mana kamu bisa merasa aman." Aku menangis semakin kencang. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku belum pernah merasa sedih dan bahagia dalam satu tarikan napas. Kami berbicara panjang malam itu. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang desa tempat aku tumbuh, tentang mimpiku yang dulu tak berani aku ucapkan. Dan saat aku bercerita, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak satu pun kalimatnya membuatku merasa kecil sampai akhirnya aku tertidur dalam pelukannya. Bukan pelukan penuh birahi, tapi pelukan yang hangat dan membuatku merasa untuk pertama kalinya dalam hidup aku dicintai dengan utuh. Dan malam pertama itu menjadi awal dari kehidupan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Pernikahanku dengan Tuan Ben mengubah segalanya. Hidupku kini bukan lagi di balik pintu dapur, melainkan berdampingan dengannya di ruang rapat, menghadiri jamuan-jamuan resmi, dan bahkan mendampingi beliau dalam acara sosial serta proyek kemanusiaan. Aku sempat tak percaya, tapi itulah kenyataannya. Aku sekarang istri seorang pengusaha berpengaruh di benua emas, pemilik jaringan bisnis properti, pertambangan, dan ekspor. Tapi di balik semua kemewahan itu, aku masih Ayu. Aku masih bangun sebelum subuh, menyiapkan teh untuk suamiku. Aku masih membersihkan kamar tidurku sendiri. Bahkan, aku masih sering memasak nasi goreng dan sambal terasi, yang kini justru jadi makanan favorit Tuan Ben. Yang berubah hanyalah dunia di sekelilingku. Aku mulai mendirikan yayasan untuk membantu para pekerja migran yang terlantar. Aku tahu rasanya hidup tanpa kepastian, digantung agen, dijanjikan gaji tinggi, tapi akhirnya menangis sendiri di negeri orang. Aku tak mau mereka merasa sendiri seperti aku dulu. Aku mulai bicara di depan publik, muncul di media, dan kisahku viral di berbagai negara. Tapi semakin aku dikenal, ujian datang lebih tajam. Orang mulai meragukanku. Banyak yang menyebutku perempuan penggoda, pekerja migran matre, penjilat kekayaan, dan yang paling menyakitkan,
Ada yang menyebar isu bahwa aku menikahi Tuan Ben hanya demi uang dan kekuasaan. Aku terpukul, tapi suamiku berdiri di sisiku, memegang tanganku dan berkata, "Kita tidak hidup untuk menjelaskan diri pada semua orang, kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya." Namun yang paling mengejutkan adalah suatu hari, di salah satu acara televisi, datang seorang tamu tak terduga. Seorang perempuan parubaya, mengenakan kerudung lusuh, membawa sebuah surat yang katanya, "Dari ibuku di kampung." Hatiku langsung bergetar. Kukira beliau sakit, atau terjadi sesuatu di kampung. Tapi yang tertulis dalam surat itu membuatku terduduk lemas. "Nak, maafkan ibu. Waktu kamu mau berangkat jadi pekerja migran, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Dia merasa gagal sebagai ayah, karena membiarkan anak gadisnya pergi jauh mencari nafkah. Tapi hari ini, kami semua menangis bahagia melihatmu. Kamu tidak hanya mengangkat nama keluarga, tapi juga mengangkat nama bangsa. Ibu rindu kamu. Ayah sudah lama ingin memelukmu." Air mataku tak terbendung. Dan aku tahu, waktunya pulang. Aku dan suamiku berangkat ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Kami tiba di kampung dengan pakaian biasa, tidak membawa rombongan, tidak membawa kamera. Hanya aku, dia, dan dua anak kami yang sekarang mulai tumbuh besar. Saat aku turun dari mobil, ibu langsung keluar dari rumah, lalu terdiam. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Lalu, tanpa aba-aba, beliau memelukku erat sambil menangis. "Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira." Dan aku pun menangis sejadi-jadinya. Di pelukan mereka, semua gelar, semua angka mahar, semua berita viral, hilang. Yang tersisa hanyalah aku, Ayu, anak desa dari dataran sejuta bintang, yang dulu bermimpi sekadar punya dapur yang tidak bocor. Kini, aku memiliki segalanya. Tapi yang paling kubanggakan bukan rumah besar, bukan uang miliaran, bukan gelar istri jutawan. Yang paling kubanggakan adalah aku tetap menjadi Ayu yang dulu, yang menjaga kejujuran, yang setia pada amanah, dan yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapa saja. Dan jika kau bertanya, apa yang paling indah dari semua ini? Jawabanku, saat aku menutup mata malam ini, aku tahu bahwa semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Ini hidupku. Dan aku akan terus menulis bab baru dalam kisah ini, dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik, yang tak akan pernah kulepaskan. Nasihat pembelajaran. Kejujuran dan integritas adalah permata paling berharga yang dapat mengubah takdir seseorang, bahkan di tengah ketidakpastian. Gemuruh mesin kereta melenakan, membawa setiap penumpang menuju mimpi. Namun, bagiku, malam itu adalah awal dari sebuah kenyataan yang tak pernah kuduga. Di gerbong eksekutif menuju Surabaya, mataku tak bisa lepas dari wanita yang duduk di kursi 15B, tepat di seberangku. Ia adalah pesona yang memecah kebosanan malam. Namaku Dimas, seorang fotografer lanskap berusia 24 tahun. Malam itu, pikiranku melayang bebas, melukis pemandangan yang tak kasat mata di luar jendela kereta. Sesekali, aku melirik ke arahnya. Ia duduk sendiri, sibuk dengan buku di tangannya. Sampai akhirnya, tatapan kami bertemu. Ia tersenyum tipis, senyum yang mampu menghentikan detak jantungku sejenak. Rambut coklatnya yang bergelombang jatuh lembut di bahunya, dan aroma vanila dari parfumnya menyeruak, menawan inderaku. "Maaf," sapanya lembut. "Kursi ini kosong." Aku tergagap. "Iya, silakan." Ia meletakkan bukunya, mengeluarkan earphone, lalu menatapku lagi. "Perjalanan jauh, ya?" Aku mengangguk, mencoba menahan gugup. "Lumayan." "Aku Lena," katanya. Suaranya selembut belayan angin malam. "Kamu?" "Dimas," jawabku, merasa sedikit lebih rileks. Kereta mulai melaju, lampu gerbong diredupkan, menyisakan cahaya temaram dari lampu baca. Beberapa penumpang mulai terlelap. Namun obrolanku dengan Lena justru semakin hangat. "Aku suka naik kereta malam,"
bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. Tahu kenapa? Kenapa? Tanyaku. Suasananya lebih intim, sepi, dan tenang. Jawabnya. Matanya menatapku penuh makna. Dan biasanya, aku bertemu orang-orang menarik. Tangannya tak sengaja menyentuh lenganku saat berbicara. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Aku jadi nggak ngantuk nih gara-gara kamu. Tawanya renyah. Kalau begitu, maaf dong. Lena saja. Jangan pakai Mbak. Godanya. Senyumnya nakal. Kamu tahu kenapa aku duduk di sini? Enggak. Kebetulan mungkin. Bukan. Ia tersenyum. Tadi aku memang sengaja. Setelah kamu beli tiket, aku minta sama petugas loket, kursi di sebelah kamu. Pengakuan itu membuat suasana menjadi aneh. Namun Lena dengan cepat membuatnya terasa menyenangkan. Ada getaran tak terduga yang mengisi ruang di antara kami. Kereta melaju membelah kegelapan malam. Namun pikiranku melayang jauh. Dimas, bisiknya tiba-tiba, mendekatkan wajahnya. Boleh jujur? Tentu saja. Aku sebenarnya nggak nyaman kalau tidur sendiri dalam perjalanan malam begini. Rasanya lebih tenang kalau ada yang menemani. Kamu bisa menemaniku, kan? Aku menahan napas. Menemani? Dalam artian bagaimana? Ia tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Kayak gini aja sudah cukup kok. Ternyata kamu hangat, ya? Bisiknya. Jantungku berdebar tak karuan. Bahunya menempel erat di bahuku. Aroma parfumnya semakin kuat. Tangannya bergerak perlahan menyentuh jemariku yang diam di pangkuan. Sebuah genggaman kecil, namun terasa begitu dalam, hangat, menenangkan, sekaligus menggoda. Beberapa menit kami hanya terdiam. Namun sentuhan itu berbicara lebih banyak dari 1000 kata. Ia tak mengalihkan kepalanya dari bahuku, meski matanya terpejam. Aku sempat ingin bertanya siapa dia sebenarnya, dan semua tentang dirinya. Namun, di tengah malam yang sepi, dalam gerbong yang berguncang pelan, aku memilih untuk menikmati momen ini. Aku belum menikah, namun entah mengapa, kadang aku kesepian, dan butuh bahu untuk bersandar. Aku tak menjawab, hanya membalas genggamannya lebih erat, karena aku tahu, malam ini bukan tentang asal-usul, bukan tentang masa lalu atau masa depan. Ini tentang dua orang asing yang duduk berdampingan dan merasa saling terhubung, bahkan hanya untuk semalam. Dan semalam itu terasa begitu panjang dan membuat hati bergejolak. Entah sejak kapan kepalanya begitu betah bersandar di bahuku. Aku bisa merasakan helaan napasnya yang lembut, kadang menyentuh leherku. Aku mencoba tenang, padahal tubuhku sedikit tegang. Suasana gerbong semakin hening. Hanya suara roda kereta bergesekan dengan rel dan dengung AC yang terdengar samar. Tiba-tiba, Lena menggeliat pelan, lalu mengangkat kepalanya. "Maaf, ya, aku nyaman banget tadi," katanya lembut. "Tidak apa-apa," jawabku sambil menoleh padanya. Detik berikutnya, pandanganku bertemu dengan matanya. Dekat sekali, sorotnya tenang, namun penuh sesuatu yang tak terkatakan. Jemarinya naik perlahan, membetulkan kerah kemejaku. Gerakannya kecil, namun terasa menggoda. "Kamu dingin?" tanyanya, menatapku intens. "Sedikit," jawabku. Lena tersenyum, lalu menarik selimut tipis dari tasnya, yang membuatku terkejut. Ia malah membuka selimut itu dan menawarkannya padaku, bahkan menarik setengahnya untuk menutupi kami berdua. "Daripada kedinginan, mending kita berbagi," katanya. Kini kami berdua duduk sangat dekat. Di balik selimut, tangannya masih menggenggam jemariku, membiarkannya tetap di sana. Diam-diam, kehangatan itu menyusup ke dadaku. "Dimas," bisiknya tiba-tiba. "Aku suka suasana seperti ini. Tenang, gelap, dan cuma kita berdua yang tahu apa yang terjadi." Aku menahan napas, dan entah kenapa, aku mulai merasa nyaman di dekatmu. Jarang sekali aku begini dengan orang yang baru ku kenal. Suasana makin menghangat, bukan karena udara, melainkan karena kedekatan yang tak biasa ini. Kami bukan sepasang kekasih,
Kami bahkan belum bertukar nomor. Tapi rasanya, seperti sudah kenal lama, seperti dua jiwa yang saling membutuhkan. Tangannya kini menyentuh lenganku, mengusap pelan, seolah ingin mengenalku lebih jauh. Aku membiarkannya, bahkan merespons dengan membalas genggamannya lebih erat. Lena memejamkan mata, lalu menyandarkan kepala ke bahuku lagi. Kali ini bibirnya nyaris menyentuh leherku. Napasnya lembut dan hangat. "Kamu wangi sekali." "Aku suka," bisiknya, setengah menggodaku, setengah membuatku makin sulit bernapas. Aku tersenyum. "Kamu juga." Kami diam, tapi diam yang penuh makna. Di balik selimut itu, kami berbagi kehangatan. Bukan sekadar karena udara malam yang dingin, tapi karena hati yang sama-sama butuh pelukan, walau sesaat. Di tengah laju kereta yang bergoyang pelan, begitu pula dengan kami. Lalu Lena berbisik lagi. "Semoga malam ini bukan mimpi, ya?" Aku tak bisa berkata-kata, hanya menoleh perlahan ke arahnya, dan ia pun membuka mata. Sekilas, pandangan kami bertaut lagi, dan untuk sesaat, ia mendekat, bukan untuk mencium, tetapi untuk membisikkan kata yang membuat tubuhku gemetar. "Nanti kalau kamu turun di stasiun, jangan langsung pergi, ya? Temani aku sebentar. Aku belum mau berpisah denganmu." Aku hanya mengangguk pelan. Di tengah dinginnya suasana dan sepinya kereta, tubuh kami makin dekat, dan napas kami saling terasa. Tak perlu berlebihan, karena justru yang membuat malam itu terasa hangat adalah kedekatan yang tanpa kepastian itu. Sekitar pukul 4.20 pagi, kereta memasuki kota Surabaya. Lampu-lampu kota mulai menyala terang. Lena mulai merapikan rambutnya, melepaskan selimut, lalu menatapku dengan senyum yang entah mengapa, membuat jantungku berdetak tak beraturan. "Kita hampir sampai, ya?" katanya pelan. Aku mengangguk, walau dalam hati aku enggan. Aku juga belum siap untuk berpisah. Kereta berhenti di stasiun. Penumpang satu persatu turun. Namun Lena masih duduk, sambil melirikku. "Kamu tunggu aku, ya? Aku mau ke toilet sebentar. Nanti kita ngobrol di luar, sebentar saja, jangan kemana-mana," katanya cepat. Aku mengangguk, jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Mau ngobrol soal apa? Dan kenapa dari semalam dia seperti menyimpan sesuatu? 10 menit kemudian, ia keluar dari toilet. Rambutnya tergerai, riasan tipis di wajahnya sedikit diperbaiki. Wajahnya terlihat makin segar, bahkan di tengah dinginnya stasiun pagi. Tanpa banyak kata, ia mengajakku duduk di bangku panjang dekat warung kopi stasiun. Penjualnya belum buka. Hanya ada kami dan 1-2 tukang becak yang masih terkantuk-kantuk. Lena menoleh, menatapku dalam-dalam. "Aku harus jujur sekarang," katanya tiba-tiba. Aku diam, mencoba tenang. Aku ke Surabaya bukan untuk liburan, tapi untuk melarikan diri. Aku mengerutkan dahi. Melarikan diri? Ia mengangguk. "Ya, dari tunanganku." Seketika itu juga, udara pagi yang dingin terasa makin menusuk. Tapi aku tak menyela. Aku dijodohkan. Orangnya baik, mapan, tapi aku tidak cinta. Dan selama ini aku nurut. Tapi kemarin, aku cuma berpikir, sekali ini saja. Aku hanya ingin memilih seseorang yang bisa membuatku nyaman. Itu saja. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dan anehnya, saat di loket, aku malah bertemu kamu yang lagi sendirian. Aku masih diam, tidak tahu harus berkata apa. Tapi Lena tersenyum kecil, menahan emosi. "Kamu mungkin pikir aku gila, tapi semalam aku merasa tenang, hangat, dikenal. Meskipun kita cuma ngobrol di kursi sempit, di kereta yang melaju dalam gelap." Napasku tertahan, lalu bertanya pelan, "Lalu, sekarang kamu mau kemana?" Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi, lalu menunjukkan sebuah titik di peta. Aku sewa sebuah homestay kecil di kawasan Trawas, dan aku sendirian. Aku memandangnya. Ada harap dalam tatapannya, semacam undangan untuk ikut dalam pelariannya, untuk menjadi satu-satunya orang yang dia percaya,
Saat seluruh dunia ingin dia menjadi orang lain. Aku akan ke sana sekarang. Tapi, kalau kamu mau ikut sarapan dulu di sana, aku akan senang sekali. Kita bisa ngobrol lebih bebas. Tidak harus buru-buru, santai saja. Aku tidak langsung menjawab, tetapi hatiku tahu jawabannya sejak tadi malam. Sejak dia menyandarkan kepala di bahuku, sejak dia menggenggam tanganku dalam gelap. Ya, aku ikut, jawabku. Lena menatapku lekat, lalu tersenyum lega. Lalu dengan tenang, dia menggandeng tanganku, dan kami berjalan keluar stasiun bersama. Perjalanan ke Trawas hanya sekitar 1 jam. Namun, di dalam mobil sewaan itu, keheningan kembali menyelimuti kami. Bukan canggung, tetapi penuh getaran yang sulit dijelaskan. Lena duduk di sampingku, menatap keluar jendela sambil sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku tahu, hatinya sedang ribut, mungkin sama seperti hatiku. Homestay tempatnya menginap ternyata sederhana tapi menawan. 2 lantai, dengan balkon kecil yang menghadap perbukitan hijau. Udara pagi menyapa kami dengan kabut tipis. Begitu masuk, Lena langsung membuka jaketnya dan meletakkannya di sofa. Anggap saja rumah sendiri. Ya, katanya. Aku mengangguk. Masih agak kikuk. Tapi saat dia tersenyum, kikuk itu menguap perlahan. Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu menoleh ke arahku. Mau kopi atau teh? Kopi saja, deh, jawabku. Beberapa menit kemudian, kami duduk di teras depan, masing-masing dengan cangkir hangat di tangan. Dedaunan berembun, burung-burung mulai bernyanyi, dan kabut perlahan naik. Suasana begitu tenang, tetapi dalam diam itu, matanya tak berhenti memperhatikanku. Aku masih belum percaya kamu mau ikut ke sini, katanya tiba-tiba. Aku juga, jawabku jujur. Tapi ada sesuatu yang dari semalam bikin aku penasaran sama kamu. Penasaran? Katanya sambil mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Tentang apa? Aku menatapnya. Tentang siapa kamu sebenarnya, dan kenapa kamu membuat aku merasa diperhatikan, bahkan saat kita belum saling kenal. Lena menghela napas pelan, lalu meletakkan cangkirnya di meja. Ia mendekat dan duduk lebih dekat dari sebelumnya. Dimas, aku sudah terlalu lama jadi perempuan yang baik, sopan, menahan diri, dan patuh. Katanya dengan suara pelan tapi penuh emosi. Semalam, saat duduk di sebelahmu, aku merasa bebas. Aku bisa jadi diriku sendiri. Tangannya menyentuh bahuku, lembut, perlahan, bukan menggoda, tapi seperti butuh tempat untuk bersandar. Matanya menatapku dalam. Kalau kamu pikir aku wanita aneh, mungkin aku memang sedang aneh hari ini. Tapi bukan untuk main-main. Aku cuma ingin merasakan rasanya dicintai dengan tulus, walau cuma sebentar. Aku menelan ludah. Tanganku naik, menyentuh pipinya yang halus, dan dia tidak menolak. Bahkan matanya menutup pelan, seperti menikmati sentuhan itu. Lena, bisikku. Aku tidak tahu ini semua akan berakhir seperti apa. Tapi aku di sini, bukan cuma karena penasaran. Dia membuka mata, lalu menatapku. Terus, karena apa? Karena kamu membuatku merasa dibutuhkan. Dia tersenyum, senyum yang lembut, dan sedikit gemetar. Dia bersandar di dadaku, memelukku. Bukan pelukan menggoda, tapi pelukan orang yang ingin merasa diterima. Dan aku memeluk balik, tanpa banyak tanya. Dan pagi itu, udara Trawas yang dingin, tak mampu menandingi hangatnya seorang wanita yang baru ku kenal semalam. Tapi seolah sudah kutunggu seumur hidup. Aku membiarkan waktu mengalir hingga senja menyapu malam. Detik demi detik kami hanya diam, membiarkan jiwa kami saling bicara. Jantungku berdetak pelan, seirama dengan napasnya yang mulai tenang. Lena tidak berkata apa-apa, tapi saat dia menatapku lagi, matanya penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam keberanian untuk membiarkan dirinya rapuh. Aku kedinginan, bisiknya pelan. Matanya tak lepas dari mataku. Aku mengangguk, lalu berdiri, menggandeng tangannya. Kita ke dalam. Kami masuk ke kamar homestay yang bernuansa kayu hangat.
Lampu kuning temara memantulkan bayangan tubuh kami ke dinding. Hujan tipis di luar jendela menambah sunyi lembut, seperti sengaja diciptakan untuk membungkus malam itu. Lena berdiri membelakangiku. Aku hanya menatapnya, membiarkan semua terjadi dengan keheningan yang penuh arti. "Kamu yakin?" tanyaku pelan di dekat telinganya. Dia mengangguk pelan. "Aku cuma ingin dicintai malam ini, cuma itu." Dan aku pun menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan ragu. Pagi menjelang dengan cahaya yang menerobos lembut melalui tirai tipis. Aku bangun lebih dulu, turun ke dapur kecil, menyalakan air untuk menyeduh kopi, dan menyiapkan roti panggang sederhana. Langkah pelan terdengar dari atas. Senyumnya muncul begitu melihatku sibuk di dapur. "Kamu bisa masak juga ternyata," godanya sambil duduk di kursi tinggi dekat bar dapur. "Cuma bisa bikin kopi dan gosongin roti," jawabku sambil menyodorkan cangkir. Dia menerimanya, menghirup aroma kopi dalam-dalam. Tapi pagi ini terasa beda. Hangat sekali. Aku duduk di sebelahnya. Malam tadi juga beda. Dia tertawa pelan, lalu menyandarkan kepala ke bahuku. "Kita memang tidak tahu ini semua akan berakhir bagaimana, Dimas." Aku menggenggam tangannya. "Tapi kalau kamu mau, aku ingin menjalani ini hari demi hari. Mulai dari pagi ini," bisiknya, sambil menyesap kopinya perlahan. Dan di balik dinginnya udara pegunungan terawas, pagi itu terasa seperti awal dari sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi ingin terus dijalani. Ponselnya berdering. Sepertinya ia menerima pesan dari seseorang. Ia berdiri, menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku harus jujur, Dimas." Aku hanya menatapnya diam. Jantungku berdetak tak karuan. "Aku datang ke Terawas bukan untuk liburan," lanjutnya. "Aku dikirim seseorang untuk mendekatimu, untuk membuatmu jatuh." Aku terhenyak. "Apa maksudmu?" "Ayahmu pernah menghancurkan hidup orang yang sangat berarti bagiku. Aku ingin balas dendam lewat kamu. Awalnya aku niat, betul-betul niat. Tapi semua berubah sejak malam pertama kita bertemu di dalam kereta itu." Ia menggigit bibir, menahan emosi. "Sialnya, aku jatuh cinta, Dimas. Padahal awalnya semua ini cuma permainan bagiku." Aku terdiam. Napasku berat, antara marah, kecewa, dan bingung. Karena hatiku juga sudah terlanjur tertambat padanya. Jadi semua yang kita alami, dan tentang perjodohan itu, bagian dari rencanamu. "Ya, Dimas. Tapi aku ingin mengakhiri semua kebohongan ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih mau." "Masih mau?" gumam Dimas, menatap wajah wanita di depannya yang kini tampak jauh lebih jujur daripada sebelumnya. "Lena, kamu tahu, aku tidak benci kamu. Aku cuma kecewa." Lena mengangguk pelan. Air matanya mulai menggenang. "Aku mengerti. Semua ini salahku. Dari awal, aku cuma disuruh mendekatimu, membuatmu nyaman, agar rencana berjalan lancar. Dan kamu berhasil." Potong Dimas pelan. Lena berjalan pelan mendekat. Suaranya bergetar. "Aku mulai takut kehilangan kamu, Dimas. Awalnya, iya, semua ini tugas. Tapi di tengah jalan, kamu malah membuatku jatuh sungguhan." Dimas memalingkan wajah, menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya yang bingung. Lalu dia menarik napas panjang. "Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, kita mulai dari nol. Tidak ada kebohongan. Tidak ada yang disembunyikan. Kamu siap?" Lena mengangguk cepat. Kali ini dengan mata yang tak bisa menyembunyikan harapan. "Aku siap. Tapi apa kamu yakin masih mau melangkah sama orang seperti aku?" Dimas tersenyum samar. "Aku tahu kamu bukan orang jahat, Lena. Kamu cuma salah langkah. Dan aku masih ingin tahu, seperti apa kamu kalau jujur sepenuhnya." Lena terisak kecil, lalu menggenggam tangan Dimas di atas meja. "Terima kasih. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami memulai ulang semuanya. Tanpa kebohongan, tanpa dendam,
Hanya cinta yang tumbuh dari puing-puing niat jahat. 3 bulan kemudian, kami sudah tinggal bersama di kota Bandung. Suatu malam, saat aku pulang, aku melihat amplop coklat di meja makan tanpa nama. Aku membukanya perlahan. Isinya, foto-foto Lena bersama seorang pria tua yang kukenal, ayah angkatku. Dan di baliknya, tulisan tangan, permainan belum selesai. Lena hanya pion, target utamanya kamu. Jantungku berdegup kencang. Di belakangku, Lena berdiri diam. Wajahnya pucat. Lena, kamu belum cerita semuanya, kan? Tanyaku pelan. Lena menunduk. Belum, dan mungkin sekarang sudah terlambat. Suaranya bergetar, memecah keheningan yang menyesakkan di antara kami. Amplop coklat dengan tulisan tangan misterius itu terasa seperti bom waktu di meja makan. Ayah angkatku, wajah pria tua di foto itu, adalah sosok yang disegani sekaligus misterius dalam hidupku. Mendengar bahwa Lena, wanita yang kini ku cintai, hanyalah pion dalam sebuah permainan dendam, meremukkan hatiku. Aku meletakkan amplop itu perlahan, seolah takut meledakkan kebenaran yang lebih besar. Apalagi yang belum aku tahu, Lena? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Namun, amarah dan kekecewaan mulai membakar dalam diriku. Apakah semua ini hanya sandiwara? Perjalanan di kereta, homestay di Trawas, semua kehangatan itu palsu. Lena mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Dimas, perasaanku padamu tidak palsu. Awalnya, memang semua adalah bagian dari rencana mereka. Pria itu, dia adalah paman kandungku. Dia meyakinkanku bahwa ayahmu telah menghancurkan keluarganya, merebut segalanya dari mereka. Dia menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika aku bisa membuatmu jatuh dan membalas dendam. Lalu, apa rencananya? Desaku. Nada suaraku lebih keras dari yang kuinginkan. Dia ingin aku mendapatkan akses ke semua rahasia keuangan ayahmu, dan kemudian menjebaknya dalam kasus korupsi besar yang akan menghancurkan reputasinya, bahkan mungkin membuatnya dipenjara. Lena menarik napas dalam. Aku tidak pernah berniat sejauh itu, Dimas. Aku hanya ingin membalas dendam atas penderitaan keluargaku. Aku tertawa getir. Jadi, semua pengakuan di stasiun tentang tunangan dan perjodohan itu hanyalah tipuan untuk mendapatkan simpatiku. Tidak sepenuhnya. Lena menggeleng cepat. Tunangan itu memang ada. Paman menjodohkanku dengan putranya, sepupuku sendiri, untuk memperkuat aliansi mereka. Aku memang tidak mencintainya. Dan saat itu, bertemu denganmu di kereta adalah momen di mana aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan. Rasanya, aku ingin lepas dari semua rencana itu. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Dimas, aku ingin menghentikan ini semua. Aku tidak bisa melanjutkan kebohongan ini lagi. Aku menatapnya. Rasa sakit bercampur dengan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu tulus di mataku bisa menyembunyikan rencana sekelam ini? Kenapa baru sekarang kamu bicara? Karena aku sudah mencintaimu, Dimas. Lena berbisik, mendekatiku dan mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah, menolak sentuhannya. Aku takut kehilanganmu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan ini. Paman terus mendesakku, mengancam keluargaku jika aku tidak melaksanakannya. Amplop itu, mungkin dia yang mengirimnya, untuk memaksaku bertindak lebih cepat. Aku menunduk, mencerna semua informasi ini. Ayah angkatku, pria yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang, rupanya memiliki musuh yang sedalam ini. Dan aku, tanpa sadar, menjadi target balas dendam mereka. Kita harus berhati-hati, Lena, kataku akhirnya, tanpa menatapnya. Jika pamanmu seberani itu mengirimkan amplop ini, dia tidak akan berhenti begitu saja. Lena mendekat lagi. Kali ini aku membiarkannya. Ia memelukku erat, seolah mencari perlindungan. Aku akan membantumu, Dimas. Aku akan ceritakan semua yang aku tahu tentang rencana paman. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca.
Lena menceritakan semua detail rencana pamannya, nama-nama yang terlibat, dan strategi yang akan mereka gunakan. Aku merekam setiap informasi, berusaha menemukan celah, mencari cara untuk melindungi ayah angkatku dan diriku sendiri. Rasa kecewa pada Lena masih ada, namun ketulusannya dalam ingin memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit melunturkan amarahku. Kami bekerja sama, menyusun strategi balasan, mencari bukti-bukti untuk membongkar kejahatan pamannya sebelum dia sempat menghancurkan hidup ayah angkatku. Di tengah perjuangan ini, ikatan kami semakin kuat. Cinta yang tumbuh dari kebohongan dan dendam itu, kini berjuang untuk bertahan di atas kejujuran dan kepercayaan yang baru. Kami tahu jalan di depan tidak akan mudah, namun kami berjanji untuk menghadapinya bersama. Suatu malam, saat kami sedang menyusun strategi, ponsel Lena berdering. Nama pamannya terpampang di layar. Lena menatapku. Ragu. Aku mengangguk. Angkat, bisikku. Lena mengangkat telepon. Suaranya tegang. Pamannya terdengar mengancam, menuntut Lena untuk segera menyelesaikan misinya. Lena mencoba beralasan, mencari waktu. Namun, suara di seberang sana semakin meninggi. Tiba-tiba, Lena menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanyaku cemas. Dia tahu, Dimas. Bisik Lena. Matanya melotot ketakutan. Dia tahu kita sudah tahu. Dia mengancam akan melakukan sesuatu pada ayahmu dan seluruh keluargaku jika aku tidak segera melakukannya besok pagi. Jantungku mencelos. Permainan ini baru saja berubah menjadi sangat serius. Kami tidak punya banyak waktu. Ancaman itu terasa nyata, dingin, dan mematikan. Malam itu, di kota Bandung yang dingin, kami menyadari bahwa kami tidak hanya berjuang untuk cinta kami, tetapi juga untuk kebenaran dan keselamatan orang-orang yang kami sayangi. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidup kami, dan kami harus menang. Nasihat pembelajaran. Kebenaran, walau pahit, adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan, meski seringkali membuka kotak Pandora yang lebih besar. Namun, dengan keberanian dan kepercayaan, bahkan dari puing kehancuran, cinta dapat menjadi tameng terkuat melawan bayangan masa lalu.